Doa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih pada kelas. Hari ini ada yang nggak hadir? Ada? Siapa yang hadir? Semoga yang sakit semuanya bisa kembali belajar bersama kita ya. Oh iya, Zahara. Oh, siapa namanya? Zahara. Sakit. Zahara. Oke, minggu lalu kita udah belajar apa? Materi apa? Tentang konfigurasi. Ya, benar ya. Nah, sekarang ada yang masih ingat nggak? Apa pengertian dari konfigurasi elektron berdasarkan teori atom Bohr? Ada yang masih ingat? Ayah kamu siapa namanya? Yuta. Siapa? Yuta. Yuta. Gimana Yuta? Jadi pengertian konfigurasi atom menurut Bohr, konfigurasi elektron hubungannya artinya merupakan konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom. Model atom Bohr menjelaskan bahwa setiap atom terdiri atas inti atom yang dikelilingi oleh beberapa kulit atom. Inti atom adalah pusat massa atom yang terdiri atas proton dan neutron. Elektron yang bermuatan negatif berputar mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu. Lintasan elektron ini dinamakan kulit atom. Ya benar ya, beri aplaus dulu untuk Yuta. Nah, sekarang ada yang masih ingat nggak apa kelemahan dari atom Bohr? Ayo, ada yang masih ingat? Ya, kamu siapa namanya? Jennifer. Kelemahan model atom Bohr yaitu belum mampu menjelaskan adanya struktur halus, struktur pada spektrum, terus dan belum dapat menerangkan efek Zeeman spektrum atom kompleks yang intensitas relatif dari setiap dari spektrum emisi. Ya benar ya, beri aplaus dulu untuk Nah, sekarang coba siapa yang masih ingat cara merumuskan konfigurasi elektron berdasarkan atom Bohr? Untuk unsurnya itu ini ya, Mg nomor atomnya 12 sama Cu nomor atomnya berapa? Nah, tabel sistem periodiknya dibuka. Cu nah ya 29. Ya, model atom Bohr. Nah, coba siapa yang mau? Siapa? Ya, kamu boleh. Siapa namanya? Desha. Ya. Satu lagi, siapa yang mau Cu? Kamu bisa? Kamu? Ya, siapa? Terima kasih ya kepada Desha dan siapa? Saya. Ya, jadi ini benar ya untuk konfigurasi elektron berdasarkan atom Bohr untuk unsur Mg sama Cu. Nah, untuk Mg itu golongannya benar di 2A. Benar? Nah, yang ini
Nah, sebelumnya kalian meninggal masih ingat nggak? Teori atom Bohr itu yang mana? Kayak ini kan? Nah, di sini apa? Inti atom. Terdiri dari apa inti atom? Proton sama neutron. Terus ada elektron. Ini ada kuliah kan? HLNN, ini ada elektron. Dia mengelilingi. Nah, ternyata ada kalau lantai tadi apa ibu bilang tadi analoginya? Kulit atom. Kamar-kamarnya subkulit. Nah, tentunya kalau misalnya kamar ekonomis, nah ada aturannya. Misal bisa berkapasitas 2 orang. Misal yang reguler bisa 4, VIP bisa 6 ya. Nah, itu sama tuh kayak atom. Atom itu ini ya, tulis dulu aja lah ya. Nah, atom itu kan ada kulit atomnya. Nah, kulit atom ini ada tadi kata ibu tadi namanya apa? Ada subkulit. Nah, ada subkulit. Di kulit atom itu apa aja? Ada kulit apa aja? Kulit dan seterusnya. Ya, konektif ya. Nah, di subkulit itu juga ada kayak gini. Namanya itu subkulit S, subkulit P. Ini S-nya kecil ya. S kecil, P kecil. Terus ada D, terus ada lagi F. Nah, kalau di hotel tadi itu kan ada kamar kan, pasti ada kasur ya. Nah, kasur. Nah, misalnya kasur itu di ekonomis itu ada 1. Nah, bisa dihuni 2 orang kan. Kalau di reguler bisa ada 2 kasur ya. Terus bisa diisi 4 misalnya. Nah, di sini juga sama, dia ada kapasitasnya. Nah, kalau di S itu orbital namanya, orbitalnya itu 1 orbital di lambangnya ini kotak. Di P itu kapasitasnya orbitalnya 3. Di D itu ada 5. Di F ada 7. Nah, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di S ini tuh maksimalnya kalau di kulit atom itu kan itu maksimal elektronnya berapa? 2. Di L 8. Jadi kamu jangan main apa namanya? Main plastisin dulu dong. Perhatikan dulu ibu ya. Nah, kalau di subkulit itu juga ada S itu, jangan main HP Yusuf. Nah, di S itu ada juga maksimal elektronnya. Nah, maksimal elektron subkulit itu berapa? Ada yang udah baca-baca? Subkulitnya berapa maksimal elektronnya? 2. Nah, kalau di P 6 elektron. Terus di D ada yang enggak, 10 elektron maksimalnya. Kalau di F nah, ya benar 14 elektron. Nah, kita nggak tahu ya, ada orbitalnya, ada maksimal elektronnya. Nah, terus nah kayak di hotel
peserta didik mampu menganalisis konfigurasi elektron struktur berdasarkan teori mekanika kuantum. 2. Peserta didik mampu menentukan konfigurasi elektron menurut teori mekanika kuantum dengan baik. Ya, untuk menjawabnya itu kita akan diskusi kelompok dulu ya. Itulah bagi kelompoknya. Kemarin di spin kelompok 1 siapa tuh? Danin, Aziz, Felio, Hamza, Kansa, Yuta. Mana kelompok 1? Mana yang sekarang? Di sini kali ya. Kelompok 1 ayo, saya langsung pindah ya. Ayo langsung pindah. Oke, sudah ada 5 semua yang KPD tiap kelompok. Oke, coba buka yang KPD-nya. Di situ ada petunjuknya kan? Petunjuknya itu jawablah pertanyaan dengan cara berdiskusi. Jadi tiap kelompok itu diskusi ya. Diam. Perhatikan itu. Nah, terus pastikan semua anggota kelompok kalian itu paham materi itu. Jangan cuma kalian sendiri, oke? Oke? Pokoknya yang jawab, oke? Terus kalau ada yang tidak paham, tapi jangan nanya jawaban ya. Boleh nanya ibu, oke? Oke. Nah, terus untuk waktu pengerjaannya itu 15 menit. Nah, mulai dari sekarang. Kerjainlah itu 15 menit. Waktunya. Itu keluar dulu kan anak kelompok. Wah, Ida, kita info ke ibu kalau Ida. Itu model waktunya kok. Jangan dimainin dulu. Untuk jawab LKPD kalian bisa baca-baca dulu ya. Yang apa itu bagian dari bahan ajarnya. Terus ada barcode-nya juga kalau kalian mau lihat ya. Oke? Nggak sangat perlu mengerjakan ya. Yang kerja 1, kelompoknya 5. Nah, mana tuh? Kalau ada kesulitan nanya ya, videonya akan pilih 5 menit.
Oh, pakai nomor telepon aja. Jam jadinya. Minggu na bukti ka mana? Ay, pasok. Kosong lapan. Tengok bahan ajaknya ya. Menulis ini lah. Nah, mana sih? Kasih ke situ aja. Di mana? Jadi dia mana aja? Wah, macam ni. Ada. Enggak, ini lah. Belum boleh kasih. Ada dong kan ini pun jelas, apa kuis? Oh, penyitaan. Kencing tau. Siapa yang Kota
Aduh, ini kurang 826. Yang apa ini? Yang mau Ya, guys. Iya, itu. Situ nama saya ada kesulitan ya. Yang lebihnya yang Punya kawan mana yang juga Ano contoh tadi? Juga ya, prinsip barang. Nah, tuh ya tinggal kalau kamu juga kayak kan sisa lagi terus sisa 1 untuk dapat 11 di kayak gitu. ini tuh kayak kalau 12 MB. Iya, S2, 2S2. ada kan tadi itu nomor atomnya ya 12 yang antara itu ya nah iya kayak iya dong. ya lanjut aja Oh salah kok. ini ya kami untuk presentasinya itu kelompok 1 itu mempresentasikan soal nomor 1, kelompok 2 presentasi nomor 2, kelompok 3 presentasi nomor 3 dan sampai 6. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Nah, boleh. Yang satu yang mana? Oke, boleh. Majunya semua aja ikut. nomor 3 kan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari pemilahan jawaban dari soal nomor 1. Soalnya apa yang dimaksud dengan konfigurasi elektron berdasarkan mekanika kuantum? Nah, konfigurasi elektron berdasarkan mekanika kuantum adalah gambaran susunan elektron dalam suatu atom yang didasarkan pada orbital dengan tingkat energi tertentu, bukan pada lintasan tetap seperti pada model Bohr. Nah, penentuan susunan elektron ini mengikuti aturan Aufbau, galanan Pauli, dan aturan Kuhn. Oke, ini kelompok 1 udah presentasi. Nah, dari jawaban tadi kalian dengar nggak? Apa ada yang sama atau ada yang beda jawabannya? Sama. Sama? Iya, benar. Ya, siapa tahu ada yang beda kalimatnya kan? Tapi intinya sama ya? Iya. Ya, jadi dari presentasi kelompok 1 tadi benar ya bahwa konfigurasi elektron berdasarkan teori mekanika kuantum itu adalah susunan atau distribusi elektron
Kalau yang tengah itu apa? Apa namanya? Indiano. Benar. Oke, kita beri aplaus dulu dong untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Boleh kelompok 2 maju. Maju semua. Menurut aturan elektron mengisi pembagian dari Aturan of ya, jadi benar ya. Aturan of Bau itu menyatakan bahwa pengisian elektron itu berdasarkan dari energi yang rendah, terus baru yang energi tinggi. Nah, diagramnya tadi tuh kalian lihat kan? Diagramnya tadi. Nah, itu tuh kayak gini. Cara ngapalnya tuh kulit atom itu ada berapa? Kulit atom tuh kayak kulit K, kulit L, sampai kulit Q itu berapa? Ada 7, berarti ini 1, 2, 3, 4, itulah 5, 6, 7, nah kayak gitu. Nah terus di sini ada kulit kata ibu tadi sukunya ada S, P, D, F kan? Nah yang dimulai dengan dulu S sama F. Nah maksimal elektronnya kata ibu tadi di S itu berapa maksimal elektronnya? 2. Nah jadi 2S, 1S2. Terus di kulit kedua itu ada orbital S apa kulit S lagi. Nah, maksimal elektronnya berapa? 2. Terus apa lagi di sini ada lagi 2 2S2 2P. Nah, terus apa lagi? Di sini ada 3S2. Lalu 3P. Nah, terus di sini ada apa lagi nih? 3D6, 3D 10. Lalu di 4 ada 4S2. Terus 4P 6. Lalu 4D10. Lalu di sini 5S2. Terus 5P 6. Udah tuh 5D lagi ada 5D. Nah itu 5D10 berarti di kulit 3 itu ada 3, di kulit 4 ada 4 juga kan. Di 5 ada 3, terus di 6 ada 6S2. Lalu 6P 6 10. Terus terakhir di mana? Nah jadi itu tuh kayak gini sistemnya tuh ini tuh kayak gini elektronnya tuh ini dari 1S2 ke 2S2 lalu ke 2P6 kayak gitu kan. 1S2 2S2 2P6. Dengerin ibu yang belum lihat papan tulis, lihat sini ya. S2 ke 3P6 terus 4S2 terus lalu ke 3D terus ke 4P6 lalu 5S2 terus sudah 5S ke 4D. Udah itu kemana lagi? Ke 5P6. Udah itu 6S2 terus ke 5D10 lalu ke 6P6 lalu ke 3S2 lalu ke 6D10 lalu yang terakhir 7P6. Apa? Oh 8. Jadi biasanya ada yang 7 ada yang 8 tapi biasanya 7 ya. Nah jadi itulah urutannya itu 1S2 2S2 2P6 dari sini. Oke? Bisa dipahami? Ini S-nya tuh kecil, P-nya itu kecil ya ditulisnya tuh. D itu kecil ya. Jadi satu ini menunjukkan apa? Menunjukkan kulitnya. Ini kulit 1, kulit 2, kulit 3. Kalau S ini apa? Kata ibu tadi S itu apa? Subkulit. Benar. Kalau 2 ini apa? 2 ini apa? Elektron. Ya. Dibacanya itu 1S2 bukan 1S2. Itu salah ya. Oke, bisa dipahami? Nah, oke, terima kasih ya kelompok 2. Tepuk tangan dulu dong. Lanjut kelompok 3. Kelompok 3 siapa? Ayo bisa cepat dipercepat ya. Ayo kelompok 3 memberitahukan hasil diskusi kami di soal nomor 3. Soal nomor 3, berdasarkan aturan of Bau di atas, buat
unsur berikut. Ya kamu tulis sendiri. Tulisin soalnya. Ini boleh satu lagi ada speaker. Ada speaker lagi ya? Oke, baik teman-teman. Jadi di unsur 12 MG itu ada konfigurasi elektronnya yaitu 1 S2, 2 P6 dan 3 S2. Kemudian di unsur 19K yaitu 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6 dan 4 S1. Apakah teman-teman ada yang sama jawabannya? Sama? Ya, jadi sama semua ya. Ya, jadi benar ya. Untuk 12 MG itu nomornya numeratornya 12. Ini 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, ya. Jadi 2, ini sampai 2, 4, 10, 12. Ini benar ya. Untuk K juga benar, Z benar. Oke, beri aplaus dulu dong untuk kelompok 3. Oke, sekarang lanjut kelompok 4. Ayo lanjut ke kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil jawaban kami. Soal nomor 4. Bagaimana pengisian elektron pada setiap orbital menurut aturan Hund? Jawaban: menurut aturan Hund, pengisian elektron pada orbital yang setara dan merah dilakukan dengan cara elektron akan menepati orbital-orbital yang setara satu persatu berlebih dahulu dengan arah spin yang sama, baru kemudian berpasangan dalam orbital yang sama. Oke, nah dari penjelasan kelompok berapa tadi? 4. Ada yang sama atau ada yang beda? Sama. Oke. Aturan Han itu menyatakan bahwa elektron itu mengisi orbital dengan spin yang sama terlebih dahulu sebelum dia berpasangan. Jadi kan kata ibu tadi, waktu kulit S itu ada berapa orbitalnya? 1. Nah, jadi dia itu tulis dulu 1 kayak gini, baru dilanjut sampai ke sini. Kulit P itu kata ibu ada berapa orbitalnya? 3. Oke, 3. Nah, jadi dia tuh pengisiannya itu kayak gini dulu. Ayo, harap diperhatikan ibu mulai dari bisa ada paham kelas. 1, terus 1 lagi. Ini 1. Ini P ya. Nah, terus lanjut ini 1. Nah, jadi totalnya ini 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk kulit D tadi kayak gimana? Ada berapa ininya? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi diisi dulu tiap kotaknya 1. Nah, sudah 3, 4, 5, 6, gitu ya. Dan seterusnya tergantung ininya. Nah, terus yang F lagi ya. F itu ada berapa? Orbitalnya 7. Berarti ditulis kotaknya 7 dulu. Nah, kalau ditulis dulu tunggal dulu dia ya. Setiap kotaknya dibuat dulu satu kayak gitu ya. Spinnya tuh kayak gitu. Lambangnya kayak gini ya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, oke. Terima kasih ya kelompok 4. Tepuk tangan dulu dong. Kelompok 5, lanjut. Ayo lanjut kelompok 5. Ayo bisa. Ayo cepat. Saya akan menjelaskan soal nomor 5. Ayo satu lagi itu ada spidol mana ya tadi ya? Spidol lain. Ya tolong tulis ya. Tulis ya. Ini kan ada soalnya 2 kan?
Selanjutnya kelompok 6 ya, yang terakhir ya. Nah, boleh kita kelompok 6 dulu juga. Sembari nunggu yang 5 kan. Ayo maju kelompok 6. Ini bisa ya dipahami ya? Bisa ya? Bisa Bisa ya. Kelompok 6, ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan kerja kami tadi. Nah, jelaskan kata-kata Anda sendiri apa yang dimaksud dengan prinsip larangan Pauli. Menurut kami adalah prinsip larangan Pauli adalah aturan dalam mekanika kuantum yang menyatakan bahwa tidak ada dua elektron dalam sebuah atom yang bisa memiliki empat bilangan kuantum yang sama persis. Baik, itu ada. Baik, ya tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang sama atau ada yang mau menambahkan? Ya, teman-teman ada yang sama atau ada beda? Nah, ya jadi larangan Pauli itu menyatakan apa? Bahwa tidak ada dua elektron dalam satu atom yang memiliki keempat bilangan kuantum yang persis sama. Itu nanti kita akan pelajari bilangan kuantum itu minggu depan ya. Oke? Oke, jadi tepuk tangan dulu dong untuk boleh masuk dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baju sekolah aku juga sama. Na2 sama dengan 11, jumlah elektronnya yaitu 12. Terus di konfigurasi elektron sama dengan 1s2, 2s2, 2p6 dan 3s1. Diagram orbitalnya Na 1s2, 2s2 dan 2p6 dijadikan seperti ini. Jadi jumlah elektronnya yaitu 12. Adakah yang sama atau ada yang beda? Ada yang sama atau beda? Masa sama? Sama, Bu. Satu sama, dua. Sama juga. Ini kok bisa dapat 12 itu dari mana? Iya, ngapain kok gitu? Mau yang gitu? Iya, kan tapi kenapa? Iya, katanya kamu mau kalian ini dulu yang namanya lagi. MG2 diagram orbitalnya 1s, 2s, 2p dan 3s. Jumlah maksimumnya 12. MG 15, 1s2, 2s2, 2p6 dan 3s2. Ya, yang Hasil nafas. yang sama. Na nomor atomnya 11 itu untuk konfigurasi elektronnya itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nah, dibuatlah diagram orbitalnya untuk yang S itu 1 kan. Na tuh N-nya besar ya. Nah, kayak gitu. 1s2. Nah, biasanya untuk spin itu biasanya menggunakan yang ini. Nah, ini yang lumrah digunakan tuh yang ini. Tapi ada juga beberapa yang kalau menggunakan itu kayak gini. Untuk yang Na itu kan 1s2 dulu kan. Nah, 1s benar. Orbitalnya 1 kotaknya kan. Diisi
diisi dulu satu, terus yang bawahnya lagi, terus yang S2-nya, 2 S2 dibuat lagi atasnya dulu, spinnya baru bawah. Terus yang 2P6, nah 2P6 ini kan kotaknya 3 ya. Nah jadi dia tuh digabung buat itunya. Kotaknya tuh digabung 1, 2, 3. Nah 2P6. Jadi diisi dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah cara ngisinya begitu. Jangan kalian kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ya jangan ya. Nah jadi ini digabung ya. Nah kayak gini digabung kotaknya. Terus yang 3S1. Nah benar 3S1 itu kayak gini. Ya benar ya yang untuk yang meta. Terus yang MG itu 12. Berarti 1S2, 2S2, 2S6, 3S2. 4, 10, 12 ya. Nah 1S2 benar. 2S2 dibuat ya ininya tuh 1S2. 2S2. 2P 6. Oh salah, yang ini 2S2 tuh kayak ini. Nah, terus 2P6 itu kotaknya berapa tadi? Nah, jadi di kotak ini dulu 3 kayak ini. Nah, baru di kotak kayak ini. Nah, 2P6 1, 2, 3, 4 itu 5, 6. Nah, untuk S1 3S1. Nah, ini beda lagi kotaknya kayak gini. 3S1 ini 2P6 ya. Benar ya? Beri hapus dulu dong untuk kelompok ini. Dari presentasi tadi kalian setiap kelompok udah melakukan yang terbaik, sudah bagus ya. Terus yang kita pelajari tadi ada penyimpangan dari aturan umum. Coba buka bahan ajar yang ibu bagikan itu. Ada nggak penyimpangan dari aturan umum? Ada? Ada. Nah, untuk penyimpangan dari aturan umum itu mengatakan bahwa setiap unsur itu memiliki apa? Kecenderungan untuk mencapai kestabilan. Nah, orbitalnya itu terisi penuh atau terisi setengah penuh. Nah, itu dikatakan apa? Lebih stabil dibandingkan dengan orbital yang tidak penuh atau tidak setengah penuh. Untuk contoh penyimpangan dari aturan umum itu apa contohnya? Coba diperhatikan ibu dulu. Apa contohnya penyimpangan aturan umum? Aturan tadi? Contoh penyimpangannya? Untuk unsurnya? Di kelompok ini. Apa contohnya? 24CR sama dengan 1S4. Ya. Contoh unsurnya apa tadi? 24CR. Ya, contohnya itu 24CR. Kita buat dulu ya, apa? Kalau mau buat konfigurasinya itu di titik 2 kayak gini ya, jangan sama dengan ya. Nah, apa? 24CR coba. 1S2. 1S2, 2S2, Nah, tapi kalau kalian tadi nggak ada bahan ajar tadi, itu kalian pasti nulisnya kayak gini nggak? 1S2, 4S tadi tuh kalau di urutan itu apa? Coba lihat di penyusunannya itu strukturnya yang tanda panah itu tadi tuh 4S-nya itu berapa? 4S2. Nah, pasti kalian kalau ibu udah ngomong apa tidak ada poin yang penyimpangan aturan umum, pasti kalian nulisnya 4S2 kan di sini tuh pasti kan intinya 4S2 pasti. Terus 3D-nya berapa kalian nulisnya pasti? 3D 4 berarti kan kalian buatnya kalau ibu gitu. Nah, ini tuh menyimpang unsur CR. Jadi dia tuh kurang stabil. Misalnya kita tulisnya gini ya, 4S2. S itu orbitalnya 1 kan? D itu berapa? D 5. Ininya apa? Orbitalnya S itu 1.
S2, 4 S2. Nah, kalau untuk yang 3D4, untuk D4 nulisnya 1, 2, ini 2, 3, 4. Penyimpangan aturan umum itu menyatakan apa? Bahwa kestabilan itu dia stabil kalau dia terisi penuh atau setengah penuh ya. Nah, ini tuh terisi penuh dah. Kok nggak? Oh, bintangnya tuh terisi penuh dah. Nah, ya tidak terisi penuh kan? Tidak setengah penuh juga tidak nyampe ini kan? Tidak penuh kan mereka? Nah, jadi dia tidak dikatakan tidak stabil, makanya dia jadinya 4S1 sama 3D5. Nah, kalau S2 D-nya ini 5. Kalau untuk S1 tadi gimana nulis ininya? Elektronnya? Betul? Ini. Yang D5 itu gimana? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi penuh yang mana? Ini pengisian elektronnya, penuh yang mana? Nah, jadi yang paling stabil yang mana antara ini yang bawah? Ya benar karena dia terisi penuh. Jadi kalau untuk yang kayak gini itu di sininya 4S1, di sininya 3D5 supaya dia terisi penuh. Selain unsur CR, apa lagi? Unsur apa lagi di penyimpangan aturan itu? CU nama? Bisa dipahami? Bisa. Atau ada pertanyaan? Yang benar. Oke. Kita kuis. Siap? Cuma 6 soal. Nah, tapi sistemnya siapa yang mau aja? Siapa yang mau aja? Ini ada 6 soal. Tapi yang mau? Siapa? Dapat nilai pula? Siapa? Iya, pilih siapa? Ayo terus ya. Siapa yang? Tidak boleh. Siapa? Siapa yang terdiri itu dulu ya sini? 1, 2, 3. Yang ini lah boleh. Ini belum ada. Kamu? Pilih nomor berapa? Pilih nomor berapa? 1. Apa? Aturan dibaca dong soalnya. Dalam aturan bau kulit yang akan diisi setelah kulit 5S adalah Nah, apa? Apa? Ayo. Biar paham kan? Biar kalau cuma di sini bisa ada gitu. 1, 2, 3. Ya, sama 5S sama ya. Ya gimana? Kamu boleh? Pilih nomor berapa? Berapa? 4, Bu. 4. Nomor 4. Jeng. Nah, konfigurasikan apa bacaan itu? Soalnya Konfigurasikan unsur 23F berdasarkan aturan bau. Nah, bau itu yang kita pelajari tadi. Nah, konfigurasi. 23 V. Ya, udah 5. Benar apa enggak? Sudah 5F. Makasih ya. Ya, jadi yang benarnya aku sama ya, nah,
Oke, ini ya untuk jawaban yang benar setelah 5S itu ada 4D10. Oke, punya ya. Siapa namanya? Baru 20. Tanya dulu. Jangan nih. Kerja. Ini Bu. Ini pengerjaan Dirja itu bahasa Dirja itu ya. Benar apa salah? Itu Anil, Bu. Hah? Anil. Yeay, nama penirja. Lupa, Ibu. Siapa namanya? Ini Bu. ini. Banyaknya nama itu Anil. Anil, Bu, Anil. Anil. Nah, satu S. Benar nggak? Jawaban Anil. Anilnya. Iya Bu, Anil. Rizky Anil Hakim, Bu. Rizky Anil Hakim. Benar apa salah? Benar kan kita? Benar yuk. Benar yuk. Benar nggak? Kayaknya. Coba dulu ya. Ya, Bu. Ibu masuk ibu. Tapi yang bisa masuk. Tiga, dua, enam, empat, ini 2, 4, 10, 12, 18, 19, 20. Ya benar ya, berapa dulu dong? Nah, ini dari mana? Serius, Bu? Ambil asalnya tuh ya. Thank you very much, Bu. Ya, namanya tadi siapa sih? Rizky. Oke, Rizky. Terus Dirja, silakan. Apa? Nomor berapa ada? Nomor 6. Nomor 6. Jeng, jeng. Bom. Masa? Ini teori ya. Elektron. Baca AI. Ini tadi. Mudah itu. Iya dong. Udah juga. Udah dapat nah itu kan ada di LKS LKPD ada. Benar kan? Benar apa salah? Kalian tuh kalau anak lahir nggak dapat makanan ya? Benar, Bu. Benar, Bu. Benar, Bu. Benar, ya benar ya. Ya sudah, aku di sini. Ya bisa, aku bisa. Selanjutnya siapa yang mau? Siapa? Ini nomor berapa? Ada 3 nomor lagi. Siapa yang mau? Aku enggak lah. Dirja, kamu juga ada mau? Satu. Mau nomor 2, Bu. Oke, Dirja boleh, Dirja. Yuta. Pilih nomor berapa? Yuta. Oke, jadilah. Masa dia siapa ada? Boleh, Pak. Aku mau juga. Dua. Jennifer, pilih nomor berapa Jennifer? Nomor 5. Apa ya? Apa soal baca soalnya? Sama Jo di situ 60. Tiga. Iya, tahu. Di situ 60 tiga. 70. Udah ya? Kalau tidak 60 satu. Udah bisa. Termasuk murah ya.
Salah. Guys. Yaudah ya, lagi malam. Pasti Ya, apa ada apa ikhlas juga, kita ikhlas. Ambo bisa ya. Tapi emang salah. Itu dia jauh. Maju. Berdua. Soal berdua gampang. Aku yang macam yang satu Oke, udah belum ini, siapa namanya? Yuta. Masalah lagi. Oke, ini pekerjaan Yuta. Coba kita lihat ya. Benar atau salah? Coba kita periksa. Kita periksa itu benar. Benar salah kan? Benar ya? Sudah dua, S2, ini sampai pukul 6. 3 S2, 3 B2. Oke, ya benar ya. Berapa sudah? Yuta. Udah diskusi, udah presentasi, udah kuis juga. Jadi sekarang coba satu apa ya? Jennifer mau lagi. Kesimpulannya kita bisa mengetahui apa itu dari konfigurasi dari teori perubahan ya akan Udah itu sudah teori atau apa aturan hard di sini? kita bisa tahu aturan bau terus kita bisa mengetahui diagram orbitalnya, aturan Hooke-nya apa, azas larangan Pauli, dan serta penyimpangan dari aturan umumnya. Benar ya, beri apa dulu dong untuk Jennifer. Nah, jadi dari pembelajaran kita hari ini kita bisa menyimpulkan jika kita tahu sukulit elektron itu terdiri dari sukulit S, P, D, F. Nah, kapasitas maksimalnya kalau untuk S itu 2 elektronnya kan, kalau P itu 6, kalau D itu 10, F itu 14. Nah, untuk aturan pengisiannya itu kita udah juga bisa tahu elektron, bau, aturan Hall, larangan Pauli. Jadi untuk permasalahan kita di awal tadi yang masalah gedung tadi, lantai tadi, kita terjawab nggak? Apapun dari pembelajaran kita hari ini terjawab nggak permasalahan? Kita bisa tahu apa aja aturan yang harus dipatuhi dalam pengisian elektron, cara ngisi orbital setiap pada sukulit itu gimana? Itu terjawab atau enggak? Jawab. Oke, jadi terjawab ya atas permasalahan yang kita pecahkan tadi. Dalam pengisian elektron itu ada aturan kan? Ada aturan ya. Nah, jadi sama kayak kita manusia itu kan juga ada aturannya kan. Jadi harap dipatuhi aturannya supaya kita bisa lebih baik kayak gitu ya. Kita proses ya. Kita proses. Oke. Dipikirin dulu ya. Limpas tesnya sama Denny. Ya, itu dikerjakan ya. Kapan itu? Bisa ya dikerjakan, bisa klik aja. Ya, boleh diisi ya. Satu ya, ini mikro Sipa. apa namanya? Andos. Ya, boleh dikerjakan ya. Bella. Si
yang disampaikan bisa dicerna dengan baik ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.